warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian Nugroho, nomor induk mahasiswa 2021-1486, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pendidikan agama Islam Bapak Ahmad Nilal Munafdil Ulas SPDI MPD, serta teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Islam, wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Pengertian nasionalisme dari kata nati dan nasional yang berasal dari kata Latio natio, yang berarti bangsa dipersamakan karena kelahiran. Nasionalisme ada karena adanya kesamaan kepentingan secara umum meskipun terdapat perbedaan dalam ras, etnis, agama, dan golongan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara, bangsa, suatu sikap sosial dan politik dari kelompok-kelompok suatu yang mempunyai kebudayaan, bangsa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Nasionalisme merupakan perwujudan kesadaran nasional bagi individu atau kelompok. Sebagai suatu bangsa, nasionalisme merupakan perwujudan dari imajinasi. Sebagai bagian atau anggota suatu bangsa, nasionalisme mensyaratkan adanya solidaritas individu atau kelompok atau masyarakat terhadap bangsa. Nasionalisme terkait dengan kewarganegaraan di dalam suatu bangsa. Prinsip dalam nasionalisme: kesatuan berbangsa, kemerdekaan berbangsa, persamaan berbangsa, kepribadian berbangsa. Konsep agama, konsep ummah, yaitu dari ummah Islamiyah ke ummah Arabiyah ke ummah Watoniyah. Prinsip adalah prinsip al-musyawarah, prinsip al-syura. Tonggak nasionalisme Indonesia. Modal sejarah: Sumpah Amukti Palapa, masyarakat Nusantara terhadap penjajahan Belanda dan Jepang dan Inggris. Budi Utomo 1908. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Modal sosial, yaitu solidaritas masyarakat Nusantara dalam menghadapi berbagai persoalan umum atau common enemy. Modal politik, pergolakan dan konsensus politik dalam ranah kebangsaan. Nasionalisme modal kebangsaan, pluralitas dan multikulturalitas yang menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu Tantangan nasionalisme 1. Hukum berbasis keadilan ekonomi, berbasis pemerataan politik, berbasis artikulasi kepentingan bangsa, pemerintahan berbasis demokrasi, sentralisasi dan desentralisasi, lokasi dan globalisasi. Tantangan nasionalisme 2. Gerakan ideologi transnasional atau gerakan Syariasi dan gerakan Khalifah, gerakan ideologi liberal, gerakan ideologi kiri, yang bisa dilakukan memperkokoh wawasan bangsa, menegakkan supremasi hukum, membina keutuhan NKRI. Wawasan kebangsaan menjadi landasan orientasi dari kehidupan masyarakat. Solusi permasalahan bangsa dan kesetiaan terhadap 4. Konsensus tentang Pancasila atau UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Supremasi hukum harus ditegakkan dalam penyelenggaraan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Supremasi hukum harus ditegakkan di dalam kehidupan organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan. Supremasi hukum harus ditegakkan di dalam setiap sastra dan tatanan kehidupan. Kyai Haji Sahal Mahfud NU berkeyakinan bahwa syariat dapat mengimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai syariah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal bukan jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syariah di dalam masyarakat. Apalagi NU sudah berkesimpulan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi Indonesia.
bin Syamsuddin, hubungan antara Islam dan negara adalah hubungan simbiotik mutualisme, yaitu negara membutuhkan agama sebagai pijakan moralitasnya, dan agama membutuhkan negara untuk mengembangkan agama dimaksud. Indonesia merupakan contoh model hubungan negara yang simbiotik atau mutualisme, menyorong perubahan. Negara bukan sebagai eksperimen perlu waktu untuk membangun masyarakat sejahtera, adil, makmur, proses yang telah berlangsung. Kiai Haji Muhammad Muhdil Mujadi menjadi orang Indonesia Islam berbagi gerakan yang demokrasi, HAM, liberalisme, radikalisme, dan sebagainya hanyalah pupuk bagi bangsa Indonesia. Demokrasi, HAM, liberalisme, radikalisme bukan tujuan, tetapi instrumen. Yang penting adalah masyarakat yang adil. Kecintaan terhadap tanah air merupakan fitrah dan naluri semua manusia. Setiap manusia dengan mental yang sehat dilahirkan mencintai tanah kelahirannya. Qiyas Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.